Halo Lur, sehat Lur? Kita akan membahas sebuah film drama thriller asal Finlandia berjudul Apara tahun 2016 yang disutradarai oleh Sampa Batal. Film ini memiliki rating 6,0 dari IMDb. Meskipun tidak memenangkan penghargaan besar, Apara tetap menawarkan cerita yang menarik untuk disimak Lur. Film ini menyajikan kisah penuh ketegangan tentang rahasia keluarga yang berpotensi menghancurkan kehidupan dua orang muda Lur. Gimana Lur? Sudah siap? Monggo Lur, bekicotkan. Ai et vai? Et olisi mennyt ihan kädestä pitää sanoa. No en yllättyisi. Ei. Film ini berkisah tentang Simo dan Jona, sepasang kekasih muda yang menjalani hubungan dengan penuh cinta Lur. Mereka adalah pasangan yang tampak serasi, saling mendukung dan berencana membangun masa depan bersama, namun kebahagiaan mulai goyah ketika sebuah rahasia kelam tentang keluarga mereka terungkap Lur. Sua stressaa. Ihan stressaa. Sinä oot separi. Sinä oot separi. Sinä olet Ei kun separi. sinä oot, mutta sun Sinä vanhemmat ei olet vaan ikinä separi. kertonut sitä sulle. Simo, seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana, memiliki hubungan dekat dengan ibunya yang bernama Pirjo Lur, yang diperankan oleh Satu Silvo. Pirjo adalah sosok ibu tunggal yang kuat, namun ada aura misterius yang menyelimutinya, membuatnya terlihat seperti orang tua yang sangat keras. Sejak kecil, Simo merasa bahwa ibunya ini adalah satu-satunya sosok yang selalu ada untuk dirinya, meskipun ada sesuatu yang tampak tidak biasa dalam cara ibunya memperlakukannya. Sementara itu, Jona, si kekasih hati Simo, adalah gadis yang percaya diri dan berasal dari keluarga yang lebih mapan Lur. Ia memiliki hubungan baik dengan ayahnya yang bernama Jori. Beliau adalah seorang pria karismatik namun memiliki masa lalu kompleks. Hubungan Jona dengan ayahnya cukup baik Lur, meskipun ada ketegangan yang kadang muncul di antara mereka. Jona juga memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Elias. Elias adalah sosok yang protektif terhadap Jona dan selalu merasa curiga terhadap hubungan Simo dan keluarganya Lur. Dia benar-benar melindungi Jona dalam hal apapun dan Jona nggak pernah merasa nyaman berada di dekat dengan kakaknya ini Lur. Jona selalu menghindari kakaknya si Elias ini ya Lur. Suatu hari terjadi pertemuan antara keluarga Simo dan Jona dalam sebuah acara makan malam Lur. Simo membawa ibunya dan Jona membawa ayahnya Lur. Sehän on ihan eri juttu, he. Eikö se todellakaan mitään maksa? I'm just teasing, you know me. You bastard. Exactly, don't. Do you need any steppers? For what? For nothing. Isäs luulee, että se on heittämässä niitä. Awalnya suasana tampak hangat dan penuh canda tawa, namun seiring berjalan waktu, percakapan mulai mengarah pada topik masa lalu. Secara tidak sengaja, Pirjo menceritakan keakraban dirinya dengan Jori, ayahnya Jona. Nah, itu tentu saja membuat si Simo dan Jona terperangah terkejut Lur. Mereka tak tahu kalau orang tua mereka saling kenal dan akrab pula. Nah, sedikit terungkap bahwa Pirjo dan Jori pernah saling mengenal di masa muda mereka, akrab dan seolah-olah mereka seperti punya hubungan masa lalu. Apalagi mereka berdua sampai sekarang masih sendiri-sendiri Lur dan gak pernah nikah lagi. Good idea. Yeah, very good. Except they make a hell of a bloody noise when you do step on them. Did one of them get joskus kaikille? You're... Yeah. Maybe you should put them next to each other and use them while you're watching TV. Well, yes, but for example, you haven't. Well, things were different in my case. Yeah, right. Informasi ini benar-benar mengejutkan Simo dan Jona Lur, terutama ketika mereka menyadari bahwa hubungan antara ibu Simo dan ayah Jona mungkin lebih dari sekedar pertemanan biasa. Apalagi Simo nggak punya ayah dan Jona nggak punya ibu ya Lur. Nah, di situ mereka pun mulai curiga Lur. Okay. Suatu hari secara tidak sengaja Simo kembali mendengar sebuah percakapan yang mencurigakan antara ibunya dan si Jori, calon mertuanya ya Lur. Percakapan itu mengisyaratkan bahwa mereka memiliki masa lalu yang tersembunyi seperti yang mereka curigai. Penasaran dengan kebenaran itu, Simo pun berniat mulai menyelidiki hubungan antara ibunya dan Jori. Kecurigaan semakin menguat ketika Jona ternyata juga menemukan surat-surat lama yang menunjukkan bahwa ibunya dan ayah Simo seperti memiliki hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan.
Di antaranya surat-surat misterius yang tak tahu siapa yang menulisnya, serta foto-foto masa muda dan anak kecil yang sepertinya adalah dia dan Simo, Lur. Mikä sua vaivaa? Niin, mikä sua vaivaa? Mikä mua vaivaa? Onko sä vittu tosissas? Kuka täällä on ollut? Sinä, sun mutsis, sun faigas, joka vittu joka suunnassa asuvia Tiina Korhosia, saatana! Ketika Simo dan Jonah akhirnya menghadapi orang tua mereka dengan pertanyaan yang sulit, mereka hanya mendapatkan jawaban yang samar. Pirjo dan Jory tak pernah secara gamblang antara mengakui atau tidak. Mereka selalu meminta Simo dan Jonah untuk diam, lalu marah-marah, Lur. Nah, di situ mereka pun semakin heran dan mereka pun semakin berniat untuk mengungkap semuanya. Mahdollista, että tilanne ei vaan sattuma. Mitä se tarkoittaa? Me juteltiin isäs kanssa viime yönä pitkään ja se on hyvä tietää, että Tää ei nyt vaan koske sua. Oleh karena desakan anak-anak mereka, Pirjo terlihat panik, Lur. Sementara Jory berusaha menghindari topik itu. Hal ini semakin membuat Simo dan Jonah tertekan dan bingung. Mereka mulai mempertanyakan apakah mereka sebenarnya adalah saudara kandung, sebuah kemungkinan yang mengerikan bagi hubungan mereka jika itu benar, Lur. Voin ottaa, kiitos. Maitoa. Joo, kiitos. Ketegangan mulai meningkat ketika Simo mencoba mencari bukti konkret dan berusaha untuk membongkar semua rahasia ini. Ia menemukan dokumen lama yang memperkuat dugaan bahwa ibunya memiliki hubungan rahasia dengan Jory. Namun ada sesuatu yang lebih mengejutkan dari dokumen tersebut, mengindikasikan bahwa Simo mungkin bukan anak kandung dari pria yang selama ini ia anggap sebagai ayahnya, yaitu Jory, ya, Lur. Se sanoi, että se on sama Tiina Korhonen. Miksi sä soittanut mulle? Koska Mä oon oottanut sua täällä vaikka ties kuinka monta tuntia. sun äiti esitti mulle semmoisen aika mielenkiintoisen tarjouksen. Dari situlah dia meyakini bahwa ia dan Simo adalah adik kakak, Lur. Di sini hubungan Simo dan Jonah pun semakin diuji. Mereka mengalami pergolakan batin yang hebat. Terjebak dalam rasa takut, marah, ketidakpastian, mereka ingin tetap bersama. Tetapi mereka juga sadar bahwa jika dugaan mereka benar, maka hubungan mereka harus berakhir. Dan itu menyakitkan, Lur. Meidän yhteinen isämme upottaa mut sementtiin. Et siinä mielessä kuulostaa tosi hyvältä se tarjous. No ei kuulosta sellaiselta, mitä mun äiti Ai voisi mun mielestä sanoa. kuulostaa just siltä, mitä se vitun kilipää vois keksiä. Soita sille, kysy siltä. Mitä sillä nyt on väliä? Niin mitä sillä on väliä? Sehän on vaan yksi raskaus. Mitä vittua? Nah, saat mereka semakin dekat dengan kebenaran, situasi menjadi semakin kacau, Lur. Pirjo akhirnya mengakui bahwa ia memang pernah memiliki hubungan dengan Jory pada masa lalu. Tetapi ia memberikan pernyataan yang benar-benar mengejutkan, di mana dia mengatakan bahwa Simo bukanlah anak Jory. Dan itu membuat hubungan Simo dan ayahnya itu semakin memburuk, Lur. Dan ini membuat kisah dua keluarga ini menjadi semakin suram, ya, Lur. Ketika konflik mencapai puncaknya, Jonah memutuskan untuk pergi menjauh dari si Simo dan hidupnya kacau sekacau-kacaunya, Lur. Dia pun hidup di dunia malam dan tak kenal waktu lagi mana siang mana malam, Lur, dan dia tak pernah pulang ke rumah. Nah, oleh karena itu Elias kakaknya selalu menguntitnya dari belakang. Dia ingin memastikan bahwa adiknya itu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak diganggu oleh pria manapun, Lur. Sementara itu, waktu untuk mencari kejelasan nampaknya akan semakin gelap, Lur. Simo yang semakin tertekan mulai kehilangan kendali atas emosinya. Ia merasa terjebak di antara cinta dan kenyataan pahit yang tak pernah bisa ia abaikan. Tiesin koko ajan, että sä oot mun isä. Halusin vaan kostaa sen, mitä sä teit mun äidille. Ymmärrätkö mitä mä puhun? Se oli masentunut. Sun takias. Nah, suatu malam Elias melihat Jonah adiknya itu berada di klub malam. Dan di situ dia melihat adiknya melayani seorang preman di klub malam itu. Dan dia benar-benar disiksa dengan brutal untuk melayani itu preman, Lur. Nah, Elias pun ternyata cemburu melihat itu, Lur. Dia cemburu minta ampun, bukannya dia negor, malah dia cemburu, ya, Lur. Karena kesal dia pun akhirnya memperkaos adiknya sendiri, Lur. Dia tak ingin orang lain lebih berkuasa atas adiknya itu. Dan itu pula alasan dia selama ini tak menyukai Simo dekat dengan Jonah, ya, Lur. Nah, di situ Elias benar-benar menghancurkan adiknya, Lur.
Di akhir film, sebuah tes DNA akhirnya dilakukan untuk mengungkap kebenaran. Hasilnya menunjukkan bahwa Simo dan Jonah ini bukanlah saudara kandung Lur. Dan Elias memberitahu si Jonah. Oleh karena itu, Jonah pun kembali kepada si Simo. Dia pun mendatangi rumah Simo Lur. Dan betapa mengejutkan dan hancur hatinya si Jonah ketika melihat ada wanita di dalam rumah Simo yang dia pikir itu pada awalnya adalah pacar baru Simo. Namun ternyata bukan Lur, itu hanyalah teman Simo. Moi. Jonah pun akhirnya pergi dari rumah Simo dengan tangisan di wajahnya. Dan Simo akhirnya mengejar Jonah kekasih hatinya itu. Dia ingin meminta maaf dan dia ingin menjelaskan siapa wanita itu. Dan Jonah yang terlanjur kecewa nggak bisa lagi menahan diri Lur, apalagi emosinya sedang tidak stabil. Nah, saat itu dia pun memegang sebuah pistol yang diambilnya dari dalam tasnya. Dan kondisi psikologis Jonah yang tertekan beban 1000 ton ini akhirnya memilih jalan terjal dengan bunuh diri. Dia menembak dirinya sendiri Lur. Mä oon... Mä se halunnut pitää sen. Rakas, anna se. Anna se. Melihat itu semua Lur, betapa hancur hati Simo melihat belahan jiwanya mati di depan mata kepalanya sendiri ya Lur. Apalagi matinya dengan tragis seperti itu Lur. Nah, saat pemakaman Jonah, Simo pun mendengar sendiri dari mulut Jory, ayahnya si Simo Lur, bahwa Simo itu bukanlah anak kandungnya. Dan ini disembunyikan selama 25 tahun dan dia terpaksa harus mengatakan ini semua sekarang di saat Jonah sudah tiada Lur. Haluaisin näyttää Stevenille tuon. Mulle tonne olisi halunnut, että mä tuun. Nah, harusnya dengan kondisi ini Simo dan Jonah bisa bersatu ya Lur. Namun takdir berkata lain Lur. Ini semua sudah terlambat. Oleh karena itulah Simo pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota yang penuh dengan duka baginya selama ini. Dan dia pun akhirnya memilih hidup menyendiri. Film ini pun tamat Lur. We won't even say hi. Film ini berhasil menyajikan kisah yang mendalam tentang bagaimana masa lalu yang tersembunyi dapat menghancurkan hubungan dan kehidupan seseorang Lur. Atmosfer yang suram, akting yang kuat, serta alur yang menegangkan membuat film ini semakin menarik untuk diikuti hingga akhir. Pesan moral dari film ini adalah kejujuran dalam keluarga sangat penting Lur. Rahasia yang tersimpan terlalu lama hanya akan menimbulkan luka yang lebih dalam. Selain itu, film ini juga mengajarkan bahwa tidak semua hubungan bisa dipertahankan, terutama jika terdapat trauma dan luka emosional yang sulit disembuhkan Lur. Pada akhirnya film ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya seberapapun rahasia itu menyakitkan, tetap harus dihadapi demi masa depan yang lebih baik ya Lur. Saatnya gue ciao Lur.